Pada hari pertama di Osaka, Jepang, para pemain timnas Indonesia langsung menjalani serangkaian latihan fisik. Tampak sejumlah pemain seperti Kevin Dix, Joe Pelupesi, Ricky Kambuaya, Miss Hilgers, serta Rizky Ridho menjalani latihan di sebuah gym dan berenang untuk mengembalikan kebugaran usai perjalanan jauh. Jelang pertandingan melawan Jepang yang akan digelar pada 10 Juni besok, pelatih Patrick Kluivert memastikan tidak akan melakukan banyak perubahan komposisi pemain, meski kehilangan Ivan Jenner yang absen akibat akumulasi kartu kuning. Pemirsa, Kluivert diprediksi bakal kembali memakai formasi 3-4-2-1 dalam laga melawan Jepang nanti. Di posisi penjaga gawang, pelatih berkebangsaan Belanda itu akan memainkan kiper utama timnas Martin Paes. Usai sebelumnya terkena hukuman akumulasi kartu kuning. Di lini belakang, Kluivert diperkirakan tetap memasang kombinasi trio Hapner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho. Lini tengah nampaknya akan mengandalkan tenaga Tom Haye dan Joe Pelupesi yang bisa menjadi kreator dan distributor ke lini depan. Sementara itu, winger kanan dapat dipercayakan kepada Kevin Dix. Sedangkan winger kiri bisa mengandalkan Kelvin Verdong. Komposisi lini depan semakin menyajikan kolaborasi menarik dengan hadirnya Marcelino Ferdinand yang akan diduetkan dengan Ricky Kambuaya sebagai free roll dan penyerang utama timnas Indonesia nomor 10 oleh Romney yang mampu mencatatkan 3 gol dalam 3 pertandingan beruntun. Pemirsa, timnas Indonesia akan dijamu di Jepang, maksud kami dijamu Jepang di Osaka pada laga pamungkas ronde 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Laga akan berlangsung pada Selasa besok. Kita akan membahas pemirsa bersama mantan pemain timnas Indonesia Pak Bambang Nurdiansyah serta perwakilan PSSI Ahmad Zaki Iskandar dan pecinta sepak bola Effendi Gozali yang saat ini bergabung melalui sambungan Zoom begitu ya. Saya sapa dulu dari yang bergabung melalui Zoom nih, Pak Gozali. Selamat malam, Bang Zaki. Selamat malam, Baik. Kemudian manajer kita. Selamat malam. Baik. Selamat malam. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami. Hari ini kita baik. Hari ini kita kedatangan juga narasumber di studio langsung bergabung bersama kami pengamat sepak bola Anton Sanjoy. Bung Joy, selamat malam. Terima kasih sudah bersedia datang ke studio. Ada juga Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro. Bang Indro, selamat malam. Apa kabar? Bapak sehat ya? Baik, sehat. Baik. Sebelum kita menyapa para narasumber yang terhubung via Zoom, mungkin saya akan berbincang dulu dengan para narasumber yang sudah bergabung hari ini di studio Berita 1. Saya ke Bung Joy terlebih dahulu. Bung Joy, kalau Anda melihat tadi sudah melihat begitu ya susunan para pemain yang diprediksi kira-kira akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Kalau yang Anda lihat, sebelum kita membahas soal komposisi dan juga strategi itu, seberapa meski pertandingan ini mungkin tidak terlalu menentukan begitu ya melawan Jepang. Sudah tidak menentukan. Sudah tidak menentukan. Tapi menurut Anda pentingkah pertandingan ini bagi timnas Indonesia? Justru karena sudah tidak menentukan menjadi sangat penting bagi Indonesia. Pertama karena kita akan melalui putaran keempat dengan lawan yang menurut saya motivasinya juga akan sangat tinggi. Apalagi kita dengar rumors kan bahwa pertandingan ini akan digelar bukan di tempat netral tapi di Arab Saudi atau dan di Qatar. Karena itu yang beredar sejauh ini melalui banyak sekali media lah gitu. Dan kalau Indonesia bertanding di sana memang persoalannya menjadi dalam tanda kutip rumit. Rumitnya karena pasti yang pertama bukan sebagai tuan rumah PR-nya banyak. Yang kedua memang tim-tim dari Jazirah Arab terutama itu kan secara politis mereka sekarang mengendalikan AFC sehingga keuntungan menjadi tuan rumah itu pasti akan dimanfaatkan sebesar-besarnya. Yang kedua karena sudah lolos putaran 4, Jepang sendiri sudah lolos ke Piala Dunia, ini menjadi pertandingan yang sangat-sangat vital bagi Indonesia terutama bagi Patrick Kluivert untuk mendapatkan formasi yang paling baku
dari 30 pemain yang dia bawa, karena yang masuk DSP kan 23. Jadi sekarang dengan semua kondisinya, Marcelino udah bisa main, Kevin Dix sudah bisa main penuh, rasanya sih akan membuat Kluivert dan timnya itu benar-benar firm dengan tim yang akan dibawa nanti ke putaran 4. Paling tidak dia tahu formasi 11 pertama dan 11 kedua yang akan menjadi pelapisnya. Tapi kalau saya lihat kemarin dengan Orat Mangun nggak bisa main, Marcelino Ferdinand nggak bisa main, Martin Pas nggak bisa main, ternyata pelapisnya juga tidak mengecewakan. Egy tampil oke banget gitu ya, Kambuaya apalagi, Sayuri yang ada di posisinya Kevin Dix juga tampil sangat bagus. Jadi dia Kluivert punya sejumlah pemain yang semuanya bisa diandalkan. Karena kan memang tim ini harus punya 2x11 yang mutunya tidak terlalu jauh. Dan ternyata sekarang 90% menurut saya sudah bisa menjadi pelapis yang baik. Jadi saya tidak terlalu, kalau Marcelino udah bisa main ya mungkin dia akan ganti Egy. Tapi Egy udah bisa disimpan sebagai pemain yang bisa diandalkan. Bahkan Beckham Putra yang menjalani debut kemarin juga bisa diandalkan. Kambuaya menurut saya karena Orat Mangun nggak bisa main, dia akan tetap jadi andalan di belakang oleh Romeni. Jadi rasanya sih kalau dari komposisi nggak akan terjadi perubahan besar, kecuali mungkin Marcelino. Barangkali juga Martin Pas tetap bisa di bangku cadangan, Emil bisa dimainkan lagi karena penampilannya juga oke. Gitu. Jadi saya rasa sih ini pertandingan kalau Indonesia harus bayar, pertandingan melawan Jepang yang peringkat Asianya paling tinggi di FIFA, ini ratusan miliar harganya. Jadi sekarang kan Indonesia gratis dapatnya bertanding melawan Jepang sebagai pertandingan wajib, nggak perlu bayar. Jadi bisa sparring dengan tim yang luar biasa menurut saya, karena mereka kan juga nggak mau kehilangan poin melawan Indonesia. Kemarin mereka kehilangan poin loh, lawan Australia mereka kalah, dan peringkatnya rada turun karena poinnya ngedrop. Dan sepertinya momen itu juga nanti yang akan dijaga, jangan sampai kalah beruntun nih kalau misalnya lawan Indonesia. Bukan soal kalah beruntunnya, tapi kalah melawan tim yang peringkatnya di bawah, koefisiennya besar untuk minusnya. Jadi dia akan minus sekitar 2.000 poin. Nah itu akan membuat posisi Jepang turun di peringkat FIFA. Kalau Indonesia menang sebaliknya, poin plusnya sangat banyak. Karena posisi Jepang jauh di atas Indonesia. Jadi Indonesia bisa naik 4 atau 5 tangga dari posisi sekarang yang 116 atau 117 gitu loh. Jadi bagi Jepang ini pertandingan penting juga. Mereka tidak akan begitu saja memberikan laga ini kepada Indonesia. Main di Osaka, nggak mungkin mereka ingin dipermalukan kan. Kedua, peringkat mereka bisa turun. Yang ketiga, pemain-pemain utama Jepang yang tampil di Eropa, Wataru Endo, Mitoma, Minamino, semuanya udah free, udah nggak bermain lagi. Jadi nggak ada alasan juga buat mereka untuk menyimpan pemain-pemain utamanya. Jadi Indonesia harus hati-hati, mereka akan tampil dengan tim yang berbeda seperti ketika melawan Australia. Jadi mereka akan tampil dengan sejumlah pemain utama. Baik, tidak menentukan tapi penting bagi seorang seperti Kluivert untuk meramu seperti apa formasi yang itu udah nggak ada harganya, itu priceless itu pertandingan ini bagi Kluivert dan bagi Indonesia. Udah harganya udah gila-gilaan. Baik, Bung Joy, sebelum saya ke Bang Indro dan ke narasumber, kita akan coba dengarkan dulu apa aspirasi, apa pendapat warga mengenai pertandingan Indonesia melawan Jepang nanti. Ada rekan kami di salah satu lokasi di Jakarta, Andrea Hosara dan juru kamera Yulisa Febiola. Andrea, selamat malam. Silakan dengan laporan Anda, Andrea. Seperti apa harapan atau mungkin komentar warga berkaitan dengan pertandingan melawan Jepang besok? Ya, Said dan juga pemirsa Berita Satu, seperti yang kita tahu pada pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia ini berhasil mengalahkan China dan saat ini Timnas kita sudah berada di Jepang untuk pertandingan melawan Jepang besok, yang mana pertandingan ini merupakan laga terakhir untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana meski Jepang ini sudah dipastikan akan lolos ke dalam Piala Dunia 2026 dan Indonesia sudah dipastikan lolos ke kualifikasi ke putaran keempat untuk kualifikasi zona Asia. Namun tentunya laga ini menjadi laga yang penting bagi timnas kita, dan untuk mengetahui bagaimana antusiasme dari pendukung timnas saat ini sudah bersama saya. Halo, selamat sore Mas, dengan Mas siapa?
Perkenalkan, nama saya Indra Dwi Kurniawan. Oke, Mas Indra. Mas Indra, mungkin boleh dijelaskan gimana sih antusiasmenya untuk menyaksikan timnas kita besok, dan ada harapan atau pesan gak sih yang mau disampaikan untuk timnas kita? Ya, mungkin besok antusias dari warga Indonesia mungkin sangat tinggi ya, yang nonton di rumah maupun di stadion ya. Dan kami berharap kepada pemain timnas berikan yang terbaik buat Garuda dan bawa tinggi Garuda sampai Piala Dunia nanti. Oke, skornya berapa nih Mas kira-kira? Ya, kalau menurut saya, realistis saja ya, menurut saya skornya 1-0 udah cukup dah. Oke, 1-0 udah cukup. Ya. Oke. Ya, Said, terima kasih Mas. Nah, saat ini saya akan bertanya ke narasumber yang lain. Saat ini sudah bersama dengan saya. Halo Mas, boleh dijelaskan secara singkat namanya siapa nih Mas? Nama saya Andre. Oke, Mas Andre, tebak untuk skor besok kira-kira berapa nih Mas? 1-0 untuk kemenangan Indonesia. Oke, berarti optimis Indonesia akan lanjut ya untuk menang ya? Harus dong, harus. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Andre. Ya, itu dia Said dan juga pemirsa Berita Satu, tentunya memang pendukung dari Timnas Indonesia atau Garuda Fans ini mendukung secara terus-terusan bagaimana pertandingan nantinya akan berjalan besok, dan tentunya besok ini pertandingan akan dimulai pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat di Jepang. Mari kita saksikan bersama-sama. Said, kembali ke Anda. Baik Andra, terima kasih atas laporan Anda. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita sudah dengarkan tadi nampaknya cukup optimistis nih para warga kita begitu ya, berharap kemenangan melawan Jepang 1-0. Ini kompak tadi 1-0 melawan Jepang. Bung Indro, saya mau langsung ke Anda. Dari supporter, seperti apa Anda mengharapkan pertandingan kita melawan Jepang besok? Iya, kita berharap bahwa ini adalah kesempatan dari timnas kita melawan tim yang terkuat di Asia gitu ya. Ini akan seperti yang Mas Joy katakan, ini adalah sebenarnya pertandingan harusnya mahal gitu ya. Dan ini kesempatan kita melawan tim kuat, di mana kita akan bertemu dengan pemain-pemain yang memang bermain di klub-klub Eropa gitu ya. Nah, ini kesempatan kita untuk seperti itu, dan jangan juga ini menjadi beban bagi pemain timnas, harus bermain lepas dan menunjukkan permainan terbaik timnas kita di sana, bagaimana kita bisa, karena kita mempersiapkan juga ke round keempat kan ya. Ke round keempat ini adalah pengalaman berharga tentunya. Apakah Anda menaruh harapan kemenangan juga Bung Indro sama seperti warga tadi? Kalau saya sih realistis saja. Mungkin untuk seri aja udah lumayan gitu, udah cukup baik gitu bagi timnas kita. Oke, baik. Saya mau ke Pak Zaki. Pak Zaki dari PSSI. Pak Zaki saat ini ada di Jepang atau di Indonesia, Pak Zaki? Ya, di Indonesia. Oh, di Indonesia. Saya pikir ke Jepang juga menonton. Pak Zaki, sejauh ini seperti apa persiapan timnas kita akan melawan Jepang nanti? Mungkin di internal PSSI Anda mendapat bocoran gitu, apa-apa saja yang saat ini sedang dipersiapkan timnas kita? Kalau untuk seluruh kebutuhan semuanya sudah terlayani dengan baik ya. Mulai dari akomodasi, transportasi, semua administrasi para pemain, kemudian juga kondisi para pemain, semua sudah terpantau dengan baik dan dijaga, dan kita benar-benar dari PSSI juga mengawal timnas ini sedemikian rupa agar mereka sampai ke Osaka dan waktu pertandingan dalam keadaan yang siap tampil 1000%, bukan 100% lagi. Nah, pada intinya kita juga memberikan kepercayaan pada Coach Patrick untuk meramu timnya sedemikian rupa. Tadi prediksi maupun perkiraan susunan formasi, perkiraan para pemain itu kan sudah bisa kita bisa baca semua ya. Dan mudah-mudahan pertandingan berharga melawan Jepang ini menjadi pengalaman penting bagi timnas kita ini untuk bersiap menghadapi putaran keempat nanti kualifikasinya. Yang tentu saja tekanan sama tantangannya akan jauh lebih tinggi lagi. Karena semua negara yang berpartisipasi di putaran keempat ini kan juga punya misi dan target yang sama, lolos ke Piala Dunia. Jadi pertandingan lawan Jepang ini benar-benar menjadi pertandingan sangat penting bagi timnas kita. Maka dari itu PSSI mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan juga persiapan yang berikutnya nanti menjelang kualifikasi yang keempat, tentu saja ini menjadi perhatian dan fokus kita juga nanti.
Gitu Mas. Baik, persiapan sudah 1000% begitu, dan pertandingan ini sangat penting bagi timnas kita ya, Pak Zaki ya. Sama ke Pak Bambang Nurdiansyah, Coach Bambang, mantan pemain timnas nih. Coach Bambang, saya meminta pandangan Anda dulu berkaitan dengan performance atau penampilan dari timnas kita saat ini. Kemarin kita menang melawan Cina begitu ya, dan bagaimana menatap pertandingan melawan Jepang pada Kamis besok. Coach Bambang. Pertama-tama saya senang karena penampilan tim nasional kita sangat bagus, sangat menjanjikan kemarin lawan Cina. Terus saya juga sangat senang ternyata pemain-pemain lokal kita, ada Kambuaya, ada Yakob, ada Egi, itu bermain luar biasa kemarin. Bahkan Beckham yang saya pikir dipanggil cuman buat cadangan, ternyata menggantikan di babak kedua juga tampil luar biasa. Artinya bahwa ternyata pemain-pemain kita sebetulnya mampu asal dilatih dengan baik, diarahkan dengan benar. Kalau ditanya soal Jepang bagaimana, seperti Bung Joy bilang, Jepang sudah pasti ke Piala Dunia. Kita sudah pasti ke ronde keempat. Jadi ini buat Patrick Kluivert menurut saya mempersiapkan tim, hitung-hitung uji coba untuk mematangkan tim, mematangkan taktikal, strategi untuk nanti di ronde keempat. Apapun hasilnya menurut saya tidak ada masalah. Yang penting tampil dengan baik. Kalaupun harus kalah, kalahlah dengan terhormat. Kalaupun harus Jepang memenangkan pertandingan, tapi dengan susah payah Jepang mengalahkan kita. Itu sih harapan saya. Kita tahu Jepang adalah tim salah satu tim terkuat di dunia, bukan di Asia menurut saya. Tim-tim Eropa pun, yang tim nasional di Eropa sana belum tentu juga bisa menang dengan Jepang gitu. Artinya bahwa ini kesempatan untuk Patrick Kluivert untuk meramu tim ini. Anggap saja ini sebagai ajang pemantapan tim. Karena toh dua-duanya juga pasti lolos. Kita ke babak keempat, Jepang ke Piala Dunia untuk mematangkan tim kita, dan uji cobanya nggak tanggung-tanggung, nggak tabung. Joy tadi mahal ini lawan Jepang ini. Ini digunakan sebaik-baiknya bagaimana menyiapkan tim ini, dan anggaplah ini uji coba lawan Jepang. Kalau harapan saya sih realistis seperti teman-teman yang lain, bahwa kita dulu aja cukup, apalagi menang, alhamdulillah. Tetapi kalah pun kalah harus dengan terhormat. Seperti itu, Mas. Baik, akan menjadi laga uji coba begitu ya, untuk mematangkan bagaimana persiapan kita di putaran keempat nanti. Saya mau ke Bung Effendi Gozali, pecinta sepak bola. Bung Ege, saya lihat lagi di kereta, kayak ini mau hendak kemana, dari mana kemana nih Bung Ege? Tadi jemput beberapa teman-teman dari bandara, hari kita sekarang sama-sama menuju ke Osaka. Sudah lagi di Jepang ya Bung Ege ya? Jepang ya, di Shinkansen, sedikit lagi sampai Kyoto, lalu ke Osaka. Ada kumpul-kumpul Indro, para supporter Indonesia, mulai dari jam 5 sore waktu Osaka tadi sampai jam 22, judul acaranya Pre-Match Syndrome gitu ya. Ada laga Indonesia, Putra Garuda, kemudian Garuda Jepang, saya ketemu dengan Garuda Belanda, Garuda Qatar, Garuda Australia, Garuda Timur sudah siap nonton langsung ya Bung Ege ya di sana ya Bung Ege. Saya mau saja, kalau Anda kayaknya cukup mengikuti ini sampai ke Jepang akan nonton langsung. Jadi seperti apa pandangan Anda berkaitan dengan laga melawan Jepang nanti, Bung Ege? Langsung saja. Ya, saya mau ngomong agak singkat, takut sinyal tidak terlalu bagus. Saya langsung saja, kalau untuk analisis sudah jelas tadi ada Bang Joy, ya luar biasa, Banur, Coach Banur juga luar biasa. Nah, yang mau saya katakan, betul-betul ini pertandingan priceless, tidak terbanding harganya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita harus tampil baik, supaya kita punya negosiasi, punya bargaining, untuk mengatakan kepada AFC dan FIFA, jangan langsung main isu Qatar Saudi saja tuan rumah putaran keempat gitu. Ya, jadi kalau kita tampilnya makin baik, Bang Joy, itu mungkin kita lebih bisa berbicara kalau kita seri saja misalnya. Untuk mengatakan jangan langsung dong Piala Dunia sudah Qatar, Piala Dunia sudah Saudi, kok ini putaran keempat langsung Qatar Saudi.
Setidaknya ditanyakan dulu siapa yang mau jadi tuan rumah di putaran keempat, kalau bisa di tempat netral, kalau enggak ya diundi gitu. Nah karena itu kita perlu tampil baik. Pada bagian lain, saya belum bisa menduga seperti apa ini Hajime Moriyasu ini meramu timnya. Kita lihat ada yang sangat muda, Rionisuke Sato misalnya 18 atau 19 tahun. Lalu ada Mito juga dipersiapkan untuk itu misalnya. Jadi menarik untuk melihat racikan dari Moriyasu berhadapan dengan tadi racikan dari Kluivert yang relatif bisa memainkan banyak pemain diaspora dan juga pemain-pemain liga kita. Begitu, Said. Baik, jadi akan menjadi pertandingan penting, akan juga menjadi bargaining position begitu ya, ketika kita menawarkan nih tuan rumah di putaran keempat harusnya tidak di Arab, di tempat netral begitu ya, Bung Ege ya. Baik, sama ke Bung Joy. Bung Joy, sebelum kita membahas tadi soal... Oke, sebelum kita membahas tadi mengenai seberapa penting sih posisi atau lokasi tuan rumah nanti. Oke, kita membahas tadi mengenai bagaimana tuan rumah, seberapa penting lokasi tuan rumah nanti di putaran keempat. Kalau Anda melihat sendiri, kira-kira komposisi pemain yang akan diturunkan melawan Jepang nanti. Tadi kan dikatakan ini akan jadi kesempatan untuk meracik, mempersiapkan bagaimana di putaran keempat. Menurut Anda tidak akan banyak berubah atau mungkin karena tadi Coach Bambang mengatakan akan ada uji coba begitu ya, apakah akan ada banyak perubahan dilakukan atau bagaimana menurut Anda, Bung Joy? Kalau dari starting line up-nya sih nggak akan banyak berubah. Terutama posisi kiper. Kiper kan cuma pilihannya sekarang cuma dua, Martin Pas atau Emil Audero. Di belakang udah nggak mungkin berubah-ubah lagi itu Hübner, Rizky Ridho sama Jai Isdes sebagai kapten. Itu kalau main dengan 3 back. Tapi kalau main dengan 4 back, dengan formasi 4-3-3, ya mungkin beda satu aja. Verdong mungkin ditarik ke belakang, atau Kevin Dix yang ditarik ke belakang. Tapi, yang ingin saya katakan, Kluivert itu sebetulnya kalau dari filosofi akarnya, dia nggak memainkan 3 back. Tapi posisi 3 back, 3-4-2-1 atau 3-5-2, itu biasa dimainkan oleh tim-tim besar juga di Eropa. Tapi kalau yang dibawa dalam filosofinya Kluivert itu lebih 4-3-3. Itu dikonfirmasi oleh Simon Tahamata yang sekarang menjadi pemandu bakatnya PSSI. Jadi kalau di Belanda sih memang total football kan udah lama sekali diperkenalkan, tapi sekarang di banyak negara pun total football yang kita kenal dulu itu udah blending dengan yang lain. Jadi formasi itu sangat fleksibel. Jadi kalau timnya Kluivert itu bisa main pakai 3 back, bisa main pakai 4 back. Tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya kira-kira setara pakai 3 back karena itu super ofensif. Kalau lawannya seimbang atau sedikit di atas pakai 4-3-3 karena itu formasi ofensif tapi lebih balance dalam bertahan dan menyerang. Jadi tergantung. Tapi 3 back atau 4 back menurut saya nggak jadi masalah di tim yang ada sekarang karena ketika Sintayong pun pernah main dengan 4-3-3. Sintayong lebih banyak memainkan 3 back. Kemarin menghadapi Australia, Kluivert pakai 4 back. Lalu menghadapi Bahrain pakai 3 back. Jadi nggak ada masalah karena para pemain yang terutama yang di Eropa udah biasa mainkan formasi. Tapi backbone-nya itu formasi menyerang. Jadi bukan formasi bertahan atau formasi yang sangat balance 4-4-2 misalnya, enggak, pakai 4-3-3. Jadi kalau itu kita bicara siapa pemainnya, ya pemainnya itu aja. Karena kalau backbone-nya menurut sekarang udah ada. Jadi tinggal siapa di belakang Ole nih. Kalau Marcelino Ferdinand udah ada Marcelino Ferdinand nggak bisa main, ternyata ada Egy, ada Kambuaya. Kalau Kevin Dix nggak bisa main, ternyata ada Yakob Sayuri. Gitu. Jadi menurut saya di formasi di belakang, kalau di tengah udah agak firm, Tom Haye dan Joy Pelupesi. Dan Joy Pelupesi bersama Ole Rumeni itu kan keping yang hilang selama ini. Jadi sejak kedatangan dia kita punya defensive midfielder yang betul-betul role-nya itu di posisi nomor 6 atau posisi nomor 8. Sementara posisi nomor 9 yang biasanya kita nggak punya, ya biasanya ditempati oleh Rafael Struijk atau Ramadan Sananta atau Hoki Caraka, itu sekarang udah ada yang firm, namanya Ole Rumeni. Jadi dari belakang Jai, di tengah ada Joy Pelupesi, di depan ada Ole Rumeni. Saya kira poros itu yang menjadi inti kekuatan dari tim Indonesia sekarang. Jadi rasanya sih Kluivert udah nyaman ya. Jadi kemungkinan nggak akan banyak otak-atik ya, Bung Jo ya? Nggak akan, terutama di kiri Verdong selalu tampil bagus.
ya di belakang Rizky Ridho komunikasinya udah solid banget sama Jai. Hübner sekali-sekali mungkin bisa diganti, tapi firmnya Hübner, Isdes, Rizky Ridho. Di kanan bisa Sayuri, bisa Kevin Dix. Di tengah bisa ganti-ganti. Kalau misalnya Tom Haye tidak terlalu perform, masih ada Nathan. Jadi rasanya sih kalau di formasi belakang, tengah, depan semuanya udah solid, kecuali mungkin yang masih bisa dikotak-kutik siapa yang dampingin oleh Romeni. Itu aja. Kalau Marcelo Ferdinand posisinya, kondisinya sangat fit, pasti dia. Gitu loh. Kalau Ratnar Oratmangun udah bisa main, mungkin dia bisa ganti Kambuaya, tapi Kambuaya 2 pertandingan terakhir jadi nggak ada masalah juga gitu. Jadi timnya Kluivert ini sekarang buat saya udah nyaman. Dan dia sendiri happy dengan yang ada sekarang. Sudah cukup nyaman dan nampaknya tidak akan banyak otak-atik. Saya mau ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau tanggapan Anda seperti apa mengenai strategi ini? Apakah menurut Anda setuju dengan Bung Joy? Nanti nampaknya tidak akan banyak otak-atik, atau seperti Anda katakan tadi akan menjadi ajang uji coba, akan banyak mungkin ramuan baru dari pertandingan melawan Jepang nanti? Coach Bambang. Maksud uji coba saya bukan pergantian pemain, mencoba strategi yang tepat untuk menghadapi 4 besar nanti. Gitu, taktikalnya seperti apa. Nah, ini kita coba ketika melawan Jepang. Seperti itu, bukan pergantian pemain. Sudah dijelaskan sama Bung Joy tadi, kita mau siapa saja pun sebetulnya sama bagus gitu. Tinggal sekarang siapa yang paling fit, siapa yang bisa kira-kira menjalankan apa yang dimau pelatih. Nah, makanya saya bilang uji coba dalam artian mematangkan taktikal strategi yang akan dimainkan nanti menuju 4 besar. Karena yang dihadapi ini kebetulan tim Jepang, beruntung sekali gitu loh. Kita berhadapan dengan Jepang, bisa mencoba taktikal yang akan dimainkan nanti di 4 besar. Kalau pemain tadi Bung Joy sudah menjelaskan, kita di semua lini sebenarnya layak untuk ditampilkan, sebenarnya tergantung siapa yang paling fit, gitu kan. Marcelino juga kita ada si Kambuaya, Oratmangun, di kita masih ada Edi, di kanan juga kita masih ada Ricky, Yakob masih ada di sana. Jadi menurut saya seperti setuju dari Bung Joy, tim ini nyaman betul sebetulnya. Tinggal bagaimana taktikal yang mau diterapkan, karena pemain siapapun yang dipasang sesuai dengan strategi mereka bisa jalankan. Itu terbukti lawan Cina, ya. Bahkan si Beckham pun yang menurut saya bisa juga dia menjalankan. Itu artinya apa? Bahwa Patrick Kluivert banyak amunisi sebenarnya. Tinggal bagaimana sekarang beliau mau memainkan taktikal seperti apa ketika nanti di 4 besar, ronde keempat. Jadi sebenarnya semua pemain kita komplit ya, Coach Bambang ya. Tinggal nanti gimana Coach Kluivert ini akan meramunya ya. Sebenarnya sudah tidak akan banyak otak-atik juga. Saya mau langsung ke PSSI, Pak Zaki. Kalau dari PSSI seperti apa gambarannya nanti akan melawan timnas? Apa yang akan coba dilakukan Kluivert dalam pertandingan melawan Jepang nanti? Ini kan dalam perjalanan waktu kita semakin hari semakin dalam squad Indonesia ini. Jadi pilihan-pilihan dari Coach Patrick Kluivert terhadap pemain-pemain yang tersedia pada saat ini sudah sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Karena siapapun nanti yang diganti, tentu saja mereka yang memang siap bermain dan juga pernah bermain di timnas yang sekarang ini. Jadi buat kami PSSI ya, selama semakin banyak stok pemain yang tersedia, semakin banyak pilihan buat coach, semakin dalam squad yang kita miliki, tentunya akan memperkuat semangat kita lolos kepada kualifikasi keempat. Jadi selama seluruh proses administrasinya sudah lengkap, kemudian juga proses-proses yang lainnya, yang dukungan dari organisasi maupun federasi juga dibutuhkan dalam tim dan squad ini sudah kita provide atau sudah kita berikan. Ya, kita berharap tentu saja sekarang ini bagaimana Coach Patrick Kluivert nanti membawa squad ini menjadi squad yang lebih solid, lebih kompak, kemudian juga lebih dinamis dan punya banyak strategi dalam menghadapi lawan-lawan yang tentunya nanti sangat berbeda-beda.
Karakter dari permainan setiap negara, begitu juga dengan individu pemainnya kan masing-masing negara sangat berbeda-beda. Ini yang mesti tadi kata Coach Bambang katakan, kalau kita mau coba berbagai macam strategi, nah ini kita punya waktu untuk itu. Dengan kedalaman squad yang ada, tentu saja Coach Patrick ini ya mudah-mudahan dengan seluruh asisten pelatihnya, Coach Alex dan semuanya, ini bisa mendapatkan racikan yang tepat untuk cara bermain timnas kita. Dan tentu saja semuanya pasti didukung oleh ketua umum kita pada saat ini. Ya, effortnya ketua umum kita, sarana prasarana fasilitas dari federasi kepada timnas ini kan sangat luar biasa sekali pada saat ini. Baik, itu, sekarang saya mau minta tanggapan atau pendapat dari teman-teman Paguyuban Supporter. Bung Indro, kalau menurut Anda seperti apa menanggapi skuad yang ada saat ini timnas Indonesia? Iya, saya sendiri kemarin cukup bahagia ya karena ternyata Patrick Kluivert juga mempercayakan pemain-pemain yang dari Liga 1 ya. Dengan banyaknya pemain-pemain dan pada kenyataannya mampu bermain juga bisa mengimbangi pemain-pemain diaspora kita. Artinya bahwa pemain-pemain kita sebenarnya juga banyak pilihan, banyak yang berkualitas. Nah ini yang akhirnya Patrick Kluivert memanfaatkan itu. Nah itu yang menjadi kepercayaan bagi pemain-pemain kita, sehingga pemain-pemain yang lain pun masih ada harapan ketika ingin menjadi pemain timnas. Nah ini yang positif dari penunjukan Patrick Kluivert memilih pemain-pemain kita yang bermain di Liga 1 sendiri sih. Baik, saya mau ke Bung Effendi Gozali, Bung Ege. Kalau menurut Anda, Bung Ege, apakah skuad kita ini sudah cukup dalam seperti kata Pak Zaki tadi? Bung Ege, suara Anda kami belum bisa mendengarkan dari sini. Mungkin masih di mute. Bung Ege? Ya, nampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Bung Ege begitu ya. Halo. Ya, Bung Ege, silakan. Halo. Kalau tanggapan Anda gimana, Bung Ege, mengenai skuad kita saat ini? Ya sudah cukup dalam dan Patrick Kluivert punya kebebasan ya dibandingkan waktu menangani pertama lawan Australia, itu semakin hari semakin baik dengan Bahrain dan Cina. Banyak pemain yang bisa dipasang di berbagai tempat, tapi sekali lagi bagi saya, Bang Joy, kemudian Coach Banur, sangat tergantung besok yang diturunkan itu seperti apa oleh Jepang gitu. Saya bayangkan mungkin kiper itu masih lah ya, Tani yang dipasang ya. Kemudian juga Machida, saya tidak tahu apakah betul cedera atau enggak. Kemudian di depan kita juga masih menunggu apakah betul bisa Kubo bisa main ya. Lalu masih ada Kamada di situ, ada Machino juga. Jadi mungkin pemain-pemain lapis dua itu seperti tadi ya, Sato dan Mito mungkin diturunkan di babak kedua. Jadi kalau Jepang tampil dengan tim yang relatif lebih kuat dibandingkan waktu lawan Australia, saya rasa kita tidak mengubah the winning team sambil mungkin menunggu lebih dulu ya ketika Jepang berusaha agresif begitu. Oke, baik. Bung Ege, setelah ini kita akan coba membahas seperti apa kemudian persiapan dan peluang kita di putaran keempat nanti. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, berita satu utama saya akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di berita satu utama. Pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan kami mengenai pertandingan Indonesia melawan Jepang, begitu totalitas atau formalitas. Namun kita akan membahas juga kaitannya dengan bagaimana peluang kita di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya mau langsung ke Bung Joy yang saat bergabung di studio. Bung Joy, kalau Anda melihat seperti apa yang Anda baca, mungkin sudah ada beberapa tim yang sudah pasti begitu ya lolos bersama kita di putaran keempat. Seperti apa Anda membaca peluang kita di putaran keempat nanti? Awalnya saya sangat optimis dalam arti begini, ketika Indonesia masuk ke grup C, itu sebetulnya kan Indonesia bergabung dengan kekuatan-kekuatan utama Asia. Kalau Anda ingat ketika pengundian itu Indonesia ada di pot di mana semua pot yang ikut di grup C itu semuanya peringkat 1 di pot masing-masing. Arab Saudi peringkat 1, Jepang peringkat 1, Cina peringkat 1, Australia peringkat 1 di potnya. Cuma Bahrain yang bukan peringkat 1. Jadi artinya kumpulan grup C itu adalah kumpulan yang sudah paling kuat di Asia. Lalu kita akan menjalani
putaran keempat, di mana tim-tim ini yang di grup C yang ikut cuma Arab Saudi. Sementara Indonesia nggak akan ketemu lagi Arab Saudi. Kira-kira begitu. Jadi kalau udah bisa dalam tanda kutip ngelewatin Jepang, ngelewatin Australia, ngelewatin Bahrain, ngelewatin Cina, kenapa kita nggak bisa ngelewatin Uni Emirat Arab, Oman, Qatar gitu loh. Tapi waktu mereka AFC dalam hal ini mengubah format dari putaran 4 itu di tempat netral ke tuan rumah peserta, saya jadi ragunya begini, karena Indonesia tidak akan tanding di Arab Saudi, tandingnya di Qatar kalau betul Qatar dan Arab Saudi. Tetapi tuan rumahnya adalah para peserta juga gitu. Artinya Arab Saudi dan Qatar mendapat keuntungan yang luar biasa besar. Karena kan yang diambil cuma 1. Dari 6 dibagi 2, yang 1 peringkat 1 masuk langsung ke Piala Dunia. Peringkat kedua akan bertanding playoff babak kelima melawan wakil dari Amerika Utara dan Afrika. Jadi kalau mau lolos putaran 4. Kalau udah putaran 5 lebih berat lagi. Gitu loh. Jadi saya bukannya pesimis, tapi saya bilang ini berat. Meskipun dengan skuad yang ada sekarang, saya cukup optimis mereka bersaing. Mau main di mana aja ladenin, kira-kira begitu. Mau main di Qatar, mau main di Arab Saudi, kita pasti bisa. Karena apa? Kita sudah melewati hal terberat di grup C. Kenapa kita nggak bisa lewatin hal yang less berat, yang kurang lebih beratnya tidak sama seperti grup C? Bisa lah gitu loh, kira-kira begitu. Tapi ya itu, faktor tuan rumah yang diputuskan sepihak oleh AFC karena Indonesia tidak punya orang kuat di AFC, dan itu tugasnya PSSI. Jadi kita sebetulnya menjadi anak bawang dalam kaitan penentuan tuan rumah. Ini yang diprotes juga kan oleh Irak. Jadi Irak mengirimkan surat resmi ingin transparansi. Indonesia harus mendukung karena siapa tahu kalau ada lobby-lobby yang cukup kuat mungkin bisa kembali ke format tempat netral, tapi saya ragu lah karena kan kalau kita bicara geopolitik itu kan AFC itu dikuasai oleh orang-orang dari Jazirah Arab. Jadi ya bukan cari alasan, tapi ini berat. Tapi apapun udah melewati grup C harus bisa lewati grup 4. Tapi secara kalau tim-tim yang kita lawan itu kita cukup optimistis begitu ya Bung Jo ya. Ya itu tadi faktor-faktor itu tuan rumah. Ya itu tadi karena di grup C ini udah yang paling berat, ada Arab Saudi, ada Jepang, ada Australia. Kenapa kita nggak bisa lawan Oman, nggak bisa lawan Qatar, nggak bisa lawan siapa lagi? Palestina mungkin ada di sana. Harusnya sih bisa ya. Nggak ada alasan untuk tidak bisa. Gitu. Baik. Bung Indro, saya mau ke Bang Indro. Bang Indro, kalau Anda sendiri dari supporter, paguyuban supporter seperti apa melihat peluang kita, melihat beberapa lawan-lawan kita nanti ya di putaran keempat? Iya, tadinya saya berharap kita akan bertemu misalnya melawan Uni Emirat Arab ataupun Oman gitu ya. Satu grup sama Uni Emirat Arab, Oman. Tapi kan kalau penunjukan tuan rumahnya itu Qatar dan Saudi, pertama kita nggak mungkin lawan Saudi, otomatis kita akan menghadapi Qatar. Belum nanti kalau misalnya kita bertemu dengan Irak. Nah itu yang tentunya lebih berat dibanding dengan Uni Emirat Arab maupun juga Oman. Nah betul kata Bung Joy, kita juga harus minimal mempertanyakan lah transparansi kenapa sampai diubah lagi dan ada faktor tuan rumah bukan di tempat netral gitu ya. Ini kenapa ada kejadian seperti itu, ini harus dibuka juga oleh AFC. Jadinya kita minimal ada usaha untuk bertanya lah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya, kenapa harus ada tuan rumah apalagi Qatar dan Saudi gitu. Baik, nampaknya faktor tuan rumah ini menjadi penting begitu ya. Saya mau ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau Anda sendiri melihat seperti apa peluang kita di putaran keempat nanti, melihat tim-tim yang katakan sudah pasti juga bersama Indonesia di putaran keempat. Apakah faktor tuan rumah ini juga menjadi satu hal yang penting menurut Anda? Saya pikir pemikirannya sama Bung Joy. Tetapi sekali lagi saya bilang, mungkin sama pengamat yang lain juga sama, bahwa kita sudah bisa berhadapan dengan tim-tim teratas atau tim papan atas Asia di grup kita. Australia, Jepang, Saudi, Bahrain. Artinya kita sudah melalui pertandingan-pertandingan sulit sebenarnya, pertandingan-pertandingan berat.
itu bisa kita lewati gitu. Dan saya yakin kalau memang nanti formatnya bisa dirubah dengan usaha PSSI di tempat netral, kok saya yakin kita bisa lolos gitu. Masalahnya sekarang ada salah satu tim kita yang jadi tuan rumah. Sama pendapat saya dengan teman-teman yang lain gitu. Tolong dipertanyakan atau mengirim surat resmi seperti Irak, kenapa salah satu tim yang kita hadapi menjadi tuan rumah. Kalau di tempat netral, saya pikir kita bisa melewati itu semua. Kita sudah teruji di babak penyisihan di grup kita. Lawan kita bukan kaleng-kaleng semua yang kita lewati, yang kita hadapi. Ada Australia, ada Cina, ada Saudi, ada Jepang, Bahrain juga. Toh kita bisa mengatasi itu. Dan yang kita hadapi nanti di ronde keempat tidak sekuat yang sebetulnya yang ada di grup kita sebenarnya. Secara kekuatan. Bisa kita asati sebetulnya. Asal menurut saya itu tadi, janganlah di tempat tuan rumah di mana kita bersaing dengan tuan rumah. Itu sedikit sulit. Seperti pengamat yang lain, begitulah kira-kira pendapat saya. Tapi kalau bicara taktikal, peluang, asal main di tempat netral, saya kok yakin kita bisa tembus ke babak Piala Dunia. Baik, saya mau langsung ke PSS ini, Pak Zaki. Seperti apa sih sekarang dinamika penentuan tuan rumah ini? Nampaknya ini akan menjadi salah satu faktor penentu juga nanti. Secara peluang lawan-lawan kita nampaknya terbuka lebar nih, kita bisa lolos ke Piala Dunia. Seperti apa dari PSSI? Ya tentu saja nanti akan diperjuangkan oleh PSSI dan kita sepakat bahwa untuk tempat itu seyogyanya tempat yang netral. Di mana negara-negara yang sudah lolos ke Piala Dunia dari slot Asia ini kan juga sudah banyak, ya. Sudah ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Australia, kemudian ada Uzbekistan dan apalagi Jordan. Nah, itu negara-negara yang mungkin bisa menjadi tempat penyelenggaraan kualifikasi keempat nanti. Pada prinsipnya, federasi PSSI tentu saja akan meminta pertanggungjawaban ataupun mempertanyakan kepada AFC terkait dengan penetapan lokasi penyelenggaraan kualifikasi keempat nanti. Saya sepakat dan setuju bahwa apabila di tempat netral kita punya peluang yang cukup baik dan juga jangan salah dimanapun Indonesia bermain pasti supporter kita pasti akan hadir. Salah satunya Profesor Effendi Ghazali itu bisa sampai ke Osaka. Nah, artinya ini juga menjadi dukungan semangat bagi timnas kita, walaupun nanti ditempatkan dimanapun, ya tentu saja masyarakat Indonesia ini punya antusias yang sangat luar biasa mendukung timnas kita. Tapi sekali lagi federasi tentu saja akan mempertanyakan perihal tempat penyelenggaraan kualifikasi keempat dari slot Asia ini. Tapi Pak Zaki sejauh ini seperti apa upaya yang dilakukan PSSI sejauh ini seperti apa Pak Zaki? Apakah mungkin sudah tentu saja bersurat mungkin secara formal? Ya, surat menyurat secara formal nanti akan kita layangkan, ya karena kan ini masih ada sisa satu pertandingan lagi nih. Jangan salah nih, jangan juga terburu-buru. Kita kadang-kadang sering baca media di media itu terlalu cepat juga menyimpulkan. Jadi belum tentu juga diputuskan seperti itu. Nanti makanya kita harus berhati-hati dan juga kita harus mempersiapkan surat menyurat terkait dengan penyelenggaraan kualifikasi keempatnya nanti. Jadi sabar saja, pastinya federasi PSSI akan berhubungan dengan AFC terkait dengan penyelenggaraannya. Toh juga nanti akan ada beberapa negara yang lain ya, seperti tadi Irak, kemudian juga yang ikut di dalam kualifikasi keempat, dan negara-negara peserta yang lain yang mungkin juga tidak akan nyaman kalau diselenggarakan di negara peserta dari kualifikasi keempat ini. Pasti kita akan bersama-sama mempertanyakan itu. Ya. Baik. Harapan kita sama-sama memang ada di lokasi netral ya Pak Zaki ya. Saya mau ke Bung Joy. Bung Joy, selain lebih bagus lagi kalau ada di Korea atau di Jepang gitu. Iya.
itu netral begitu ya, tidak di salah satu peserta di putaran keempat. Bung Joy, sama kayak Bung Joy, kalau Anda melihat selain faktor tuan rumah, faktor apa lagi kira-kira yang menurut Anda perlu diantisipasi oleh timnas Indonesia di putaran keempat nanti agar kita bisa lolos ke Piala Dunia? Ya, saya kira faktor tuan rumah memang akan menjadi dalam tanda kutip menjadi yang menentukan ya, karena kan keuntungan menjadi tuan rumah itu kan banyak sekali gitu loh. Atmosfernya, belum lagi suasananya, belum lagi soal non teknis misalnya kan. Bahrain di sini aja kan gangguannya luar biasa. Kan apa enggak kita juga bakal diganggu dalam tanda kutip gitu loh. Jadi antisipasi seperti itu. Tapi overall sih menurut saya kesiapan tim ini pede aja lah pokoknya gitu. Jadi timnya Kluivert menurut saya udah harus standpointnya oke, kita main di Qatar atau main di tempat yang tidak netral. Ya udah, gak usah pikirin aja tim ini. Tim ini mikirinnya apa? Adalah bagaimana tim ini bisa kumpul lebih banyak lagi. Karena kemarin meskipun harus saya katakan meskipun Indonesia menang lawan Cina, kan sebetulnya secara statistik dalam banyak departemen Indonesia kalah. Ball possession kalah. Cuma yang di babak kedua itu kan dominasi diambil alih oleh Cina. Banyak sekali peluang terbuang, finishing touch masih kurang, gitu loh, masih harus dipoles lagi. Jadi saya harapkan timnya Patrick Kluivert menyelesaikan PR-nya, terutama setelah bertemu lawan Jepang. Saya harap Jepang main dengan kekuatan penuh ya. Wataru Endo main, Mitoma main semuanya sehingga Indonesia banyak belajar. Sepanjang jangan kalah telak aja. Kalau kalah telak itu akan menurunkan ngedrop ya di mental. Tapi kalau misalnya kalah 2-1, kalah 2-0 melawan Jepang, nggak aib juga kan kalah lawan Jepang gitu loh. Tapi belajarnya dapat banyak. Nah dari situ Kluivert bisa mempelajari departemen-departemen mana saja yang masih harus dibenahi. Karena waktunya masih Oktober. Nah dari sekarang sampai Oktober ini, Kluivert punya banyak waktu. Mudah-mudahan sudah ada 2 rencana Indonesia mau uji coba kan, diantaranya satu lawan Lebanon, satu lagi saya lupa lawan Kuwait kalau tidak salah. Tapi kalau mereka bisa berkumpul lebih banyak, memadukan tim, saya rasa tim ini akan sangat-sangat siap menghadapi siapapun nanti, mau di Qatar kayak mau di Arab Saudi, harusnya siap. Karena sudah lawan Jepang, sudah persiapannya jauh lebih matang. Saya kira itu aja selain faktor tuan rumah. Baik, secara tim squad ini kita sudah komplit begitu ya. Tinggal nanti gimana melihat faktor tuan rumah ini. Saya kira sekarang kan ini bond yang udah paling kuat yang dipunyai oleh Kluivert. Bahkan pemain debutan seperti Beckham pun langsung bisa tune in. Gitu loh. Stefano Lillipali udah lama keluar dari, udah tua, udah lama keluar dari timnas, begitu masuk oke juga gitu loh. Jadi menurut saya nggak ada masalah dengan stok pemain. Semuanya udah oke. Oke, baik, sama ke Bang Indro. Bang Indro dari Paguyuban Supporter nih, terlepas dari nanti faktor tuan rumah akan gimana kita bertahan begitu. Jadi menurut Anda kalau katakanlah ini hal yang kita tidak inginkan begitu ya, tuan rumah nanti menjadi Qatar misalnya, seberapa siap nih supporter akan memberikan optimisme sama timnas kita? Ya tentunya kita akan mendukung ya dimanapun berada ya. Kita akan misalnya memberangkatkan anggota kita misalnya ke Qatar, juga berharap misalnya teman-teman TKI yang ada di Qatar ke sana gitu, sekitar Qatar pun juga bisa ke sana, itu mendukung. Nah, itu yang kita harapkan, dan juga kita harapkan misalnya jarak masih 4 bulan ya, 4 bulan kira-kira untuk ke putaran keempat. Kita masih bisa menggunakan misalnya orang-orang seperti Ramadan Sananta ini bisa dipakai dulu di PSSI U23 kan juga ada event sebelum itu. Nah ini untuk memacu orang seperti Ramadan Sananta untuk menambah koleksi pengalaman dia gitu. Orang-orang seperti itu bisa ditempatkan di situ untuk berkompetisi lagi. Nah ini yang saya harapkan dalam waktu 4 bulan ini bisa hal-hal seperti itu selain misalnya TC ataupun pertandingan uji coba. Ini diterapkan di timnas saat ini, gitu. Jadi dimanapun nanti kita siap selalu memberikan dukungan optimisme terhadap timnas kita ya, Bung Hendro. Baik, saya mau ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau yang Anda amati sendiri calon lawan-lawan kita nanti negara-negara di Timur Tengah ini, seperti apa sih tipe permainan mereka yang mungkin saja akan memberikan kita peluang mungkin atau bahkan menjadi ancaman nanti di putaran keempat? Coach Bambang. Saya pikir gini, pengalaman Mas. Kita ini atau tim kita ini sedikit tidak nyaman ketika berhadapan dengan ras-ras kuning. Karena permainan tipe-tipe ras kuning itu kan pressure-nya tinggi, main dengan kecepatan, ya tempo tinggi terus.
anak-anak ini lebih nyaman bermain dengan tim Timur Tengah sebenarnya. Itu terbukti di grup kita di C, di grup C, lawan Arab kita bisa menang, lawan Bahrain kita bisa menang. Tetapi ketika lawan Cina, walaupun kita akhirnya menang di sini, kesulitan, lawannya ras kuning, lawan Jepang nggak usah nanya, gitu kan? Lawan Australia juga gitu, mainnya juga agak cepat dan pressure-nya tinggi, counter-counternya bagus. Nah, pengalaman atau data itu bahwa kalau kita main dengan Timur Tengah yang main bolanya cenderung progresif ke depan, pelan, tapi pasti itu lebih nyaman anak-anak sebenarnya. Bahkan zaman saya main pun kalau ketemu Timur Tengah gitu enak main, kita bisa main gitu. Bayangkan kalau saya main mikir lawan Korea gitu, nggak bisa napas saya kalau main Korea. Pressure-nya tinggi, bermain dengan cepat sepanjang waktu. Nah, ketika dimasuk ke babak ronde keempat ini, yang diawali kan rata-rata tim Timur Tengah. Asal persiapan bagus, berkumpul agak lama, apakah mungkin? Karena pemain-pemain kita mungkin dengan kesibukannya masing-masing, dengan keterikatannya masing-masing di klubnya di sana, mungkin nggak kita lebih seperti Bung Joy tadi, lebih panjang persiapannya, sehingga kondisi fisik yang selama ini terlihat kurang dan chemistry-nya akan menambah lagi kalau persiapannya, kumpulnya agak lama. Saya pikir sekali lagi di tempat netral, kalau lawan Timur Tengah, tim-tim Timur Tengah, insya Allah kita peluangnya besar. Baik, saya mau ke Pak Zaki. Pak Zaki kayaknya ngangguk-ngangguk, nah ini tanda setuju kayaknya ini berkaitan dengan tipikal lawan kita di negara-negara Timur Tengah nanti. Silakan, Pak Zaki. Betul, apa yang dikatakan Coach Bambang tadi. Jadi memang untuk Indonesia kita lebih percaya diri, ya, lebih berlipat ketika kita bertemu dengan tim-tim dari Timur Tengah. Nah, kalau kita lihat kan sekarang ini kemungkinan calon-calon lawan kita adalah UEA, kemudian juga ada Qatar, ada Jordan, mohon maaf, ada Irak, ada Oman atau Palestina. Nah, sama yang di grup kita kan Saudi. Ini memang berasal dari Timur Tengah semua, dari tim-tim Jazirah Arab. Jadi siapapun nanti yang kita hadapi, mudah-mudahan tim kita ini jauh lebih percaya diri, punya motivasi semangat yang lebih, karena di grup kita sekarang aja kan udah ada Bahrain, udah ada Saudi, ya. Berbeda kalau kita ketemunya tadi seperti kata Coach Bambang, Korea Selatan ataupun sekarang ada Uzbekistan, setengah mati itu kalau ketemu tim-tim yang mengandalkan speed dan teknik seperti Jepang, Korea Selatan, Uzbekistan saat ini. Jadi insya Allah apapun yang nanti kita akan hadapi, mudah-mudahan Coach Patrick bisa mempersiapkan tim ini dengan jauh lebih baik lagi, dengan persiapan yang jauh lebih matang lagi, dan juga kedalaman squad yang luar biasa nantinya. Yang kita harapkan siapapun nanti yang akan bermain besok itu bisa menunjukkan dan juga memiliki semangat juang yang 1000% untuk Indonesia dan berjuang keras untuk pertandingan apapun hasilnya besok, ya. Kita berharap seperti kata Bang Joy katakan, kalaupun kalahnya kalah terhormat lah gitu ya. Tadi Coach Bambang juga katakan begitu. Tapi besok kita menginginkan ada satu sikap ataupun satu semangat yang ditampilkan oleh pemain-pemain kita ketika kita menghadapi permainan Jepang, yang memang kelasnya udah kelas dunia kalau Jepang ini. Oke. Baik, secara tipikal lawan tadi nampaknya kita memiliki peluang besar ya. Sama kayak Bung Joy. Bung Joy, apakah setuju juga soal tipikal lawan kita di negara-negara Timur Tengah? Tapi kalau menurut pengamatan Anda secara spesifik, kalau negara-negara Timur Tengah ini, seperti apa secara kekuatan yang Anda baca, Bung Joy? Kalau dari data pertandingan di grup C, lawan pertama Indonesia, Arab Saudi, kita main di kandangnya Arab Saudi, draw 1-1. Itu menunjukkan bahwa bahkan ketika pertandingan itu, Arab Saudi terbengong-bengong, terutama di babak pertama. Karena Indonesia main begitu agresif, waktu itu masih dilatih Mancini, nggak bisa apa-apa pemain-pemain Arab Saudi yang baru saja kelar Piala Dunia sebetulnya, ya kan? Jadi ya, selintas memang iya, kalau berhadapan dengan tim-tim dari Jazirah Arab,
atau bukan ras kuning seperti kata Coach Bambang tadi, memang PD-nya lebih tinggi. Bisa menang lawan Arab Saudi kan di Jakarta, bisa menang lawan Bahrain di Jakarta juga. Jadi nggak ada alasan untuk takut bermain di Jazirah Arab, karena main di Arab pun bisa menahan mereka gitu loh. Main di Bahrain pun Indonesia dalam tanda kutip kan sedikit dikerjai oleh wasitnya kan. Jadi ya memang harusnya sih kalau lawan tim-tim dari Jazirah Arab PD-nya memang bagus gitu loh. Nah ini ya bekal sebetulnya, cuma memang problemnya pemain-pemain Arab itu tidak ini lawan Cina, lawan Jepang atau lawan Australia nggak ada diving, nggak ada drama-drama. Lawan pemain-pemain dari Jazirah Arab kebanyakan banyak dramanya. Banyak dramanya itu pertama bisa mempengaruhi irama permainan Indonesia. Yang kedua bisa terprovokasi. Nah kalau terprovokasi irama hancur lebur, nah itu akan menjadi kontraproduktif buat Indonesia. Itu yang harus diantisipasi. Karena main di sini aja mereka banyak divingnya, apalagi main di tuan rumah gitu kan. Jadi ya itu harus diantisipasi. Jadi juga nanti ada masalah-masalah non teknis, Bung Joy. Udah pasti karena sepak bola kan bagian dari drama global gitu ya. Yang semua orang kan siapa sih yang nggak pengen ke Piala Dunia? Semua juga pengen gitu loh. Berbagai caranya di Cina main full physical, nggak ada drama-drama. Korea mirip-mirip seperti itu, Vietnam sama-sama. Tapi kalau kita bicara negara Jazirah Arab, udah pasti dalam tanda kutip banyak dramanya. Nah, apalagi ya nanti kalau main sebagai tuan rumah, lawan tuan rumah, udah pastilah. Itu lawan Bahrain kan kita tahu catatannya seperti apa. Walaupun saat itu wasit sesuai dengan peraturan, sesuai dengan peraturannya, tapi waktu yang dia berikan kan kepanjangan. Gitu loh. Jadi kan itu di wilayah abu-abu. Nah, mereka akan main di wilayah abu-abu. Ini yang ya Kluivert udah tahu lah pasti soal-soal kayak gitu. Berarti bisa dikatakan juga level kita ini juga memang sudah cukup lumayan juga di Asia ya, dengan melihat tadi peluang melawan negara-negara Jazirah Arab. Jadi kalau saya bilang dengan begitu banyaknya pemain diaspora yang ada, Indonesia kan tiba-tiba bisa bersaing dengan tim-tim papan atas di Asia gitu loh. Yang tadinya ya harus dengan segala kontroversinya, yang tadinya kan Indonesia ada di posisi 160, sekarang udah ada di posisi hampir lewat dari 100 gitu loh. Jadi ya udah, kalau boleh saya katakan ya memang levelnya sudah naik. Cuma memang implementasinya untuk menembus Piala Dunia kan begitu complicated, begitu rumit. Sehingga memang perlu banyak penyesuaian. Tapi saya kira dengan tim yang ada sekarang, Kluivert, Pastor, Denny Lansat, saya kira ya sudah cukup ideal lah untuk membawa tim ini membawa ke putaran keempat. Ya mudah-mudahan bisa bicara banyak di putaran keempat, meskipun harus main di Qatar atau di Uni Emirat Arab, dimanapun sebetulnya nggak ada masalah. Saya mau mengonfirmasi ini ke Coach Bambang. Coach Bambang, kalau tadi Anda juga mengatakan bahwa negara-negara Jazirah Arab harusnya tidak menjadi masalah begitu ya. Setujukah Anda jika saya mengatakan bahwa level timnas Indonesia saat ini memang sudah cukup diperhitungkan di Asia? Sangat, menurut saya sangat diperhitungkan di Asia. Tiba-tiba dengan diaspora ini menjadikan Indonesia sesuatu kekuatan baru, khususnya di ASEAN, bahwa kita mempunyai tim nasional yang bagus, bahkan di Asia pun kita cukup diperhitungkan sekarang ini menurut saya. Bung Indro, dari supporter, seperti apa melihat level kita saat ini, dan juga tadi kita sudah mendengarkan begitu ya, bagaimana kemudian lawan-lawan kita nanti dengan negara Jazirah Arab, seperti apa respon Anda? Iya, ini kan akan kenaikan kelas kita ya. Kita sekarang sudah mendapat banyak pujian juga di Asia gitu ya. Tapi memang secara peringkat kita masih di bawah beberapa negara di Jazirah Arab tadi gitu ya. Nah ini yang sebenarnya jangan menjadi kesenjangan, menjadi kesenjangan kualitas permainan. Kita harus bisa meningkatkan. Nah makanya kita harus fokus ke putaran keempat ini. Betul kita tidak peduli dengan dimanapun akan diadakannya, tapi kita juga harus mengantisipasi dengan mungkin cara-cara di daerah abu-abu seperti yang Bung Joy katakan gitu ya. Ini yang harus diperhatikan sehingga kita bisa menembus Piala Dunia 2026 mendatang. Oke, Pak Zaki, saya mau ke PSSI. Pak Zaki, mungkin saya ingin meminta penegasan dari Anda, seberapa percaya diri kita menatap ronde keempat nanti ini? Insya Allah kita percaya diri, Mas.
Lihat apa dari pola permainan dan setiap game yang disajikan oleh timnas kita semenjak oleh Coach Patrick kan ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Apalagi sekarang ini juga banyak sekali ternyata aset-aset kita yang berada di lokal di Liga 1 yang juga bisa masuk dan menjadi tambalan puzzle-puzzle yang dibutuhkan dari strateginya Coach Patrick Kluivert ini. Jadi kami sangat yakin insya Allah kita bisa berbuat banyak di kualifikasi keempat nanti. Oke. Baik, saya mau kembali ke Bung Joy. Bung Joy, mengenai skuad tadi memang sudah komplit begitu ya. Tapi kalau menurut Anda masih terbuka peluangkah kira-kira mungkin Patrick Kluivert akan memanggil pemain lain bergabung di skuad yang ada saat ini untuk ronde keempat nanti, atau bagaimana yang Anda baca? Kalau dari aturan masih sangat terbuka, tapi dia sekarang tuh juga bawa 30 pemain kan. Bawa 30 pemain itu yang akan dipasang di DSP kan 23. Jadi dia masih punya banyak ruang sebetulnya. Nanti sampai dengan Oktober dia mau nambah, mau ganti, karena kan yang masuk tetap aja 23. Ya. Tapi dia mau bawa 30 juga boleh gitu. Jadi di ruang di antara 30 dan 23 ini ruangnya masih banyak. Jadi kalau dia masih punya, mungkin sektor penyerangan dia masih butuh striker gitu. Hoki Carakat mungkin tidak memuaskan, atau Ramadan Sananta yang selama ini tidak memuaskan, dia bisa cari striker lagi gitu loh. Dan ini terbuka aja sampai dengan hari H-nya masih banyak peluang untuk menambah atau mengurangi pemain. Tapi DSP kan tetap 23. Jadi sekarang pun ke Jepang dia bawa 30 pemain. Karena memang untuk mematangkan pemain, dia harus ada dalam situasi pertandingan. Mau dia nggak ada di DSP, mau dia tidak ada di bench, dia tetap harus ada di situ. Jadi menurut saya ya masih banyak ruang untuk sampai dengan Oktober. Baik, pertanyaan saya mungkin sama dengan Coach Bambang. Coach Bambang, kalau Anda melihatnya seperti apa ke depan? Apakah masih akan terbuka kemungkinan untuk menambah atau mengurangi pemain yang ada saat ini? Kalau menambah kemungkinan besar tergantung daripada tim pelatih gitu. Kan kebutuhan tim itu sendiri. Jadi kalau memang diperlukan, saya pikir terbuka. Kenapa tidak gitu kan? Karena menurut saya memang sektor ada beberapa sektor yang memang harus ditambah kualitas pemainnya, terutama mungkin kita nggak bisa mengharap oleh Rumini saja. Kalau dia nanti berhalangan, kalau dia mungkin cedera atau kena kartu akumulasi dan sebagainya, gitu memang ada. Kita kayak sebelum dia Rumini ada di tim. Beberapa pelatih sebelumnya mencoba si A, si B untuk di posisi itu juga tidak efektif gitu. Nah, menurut saya, kacamata saya, di posisi itu pun kalau perlu ditambah gitu. Tapi yang pasti yang lebih tahu adalah behind the team itu sendiri. Kira-kira sektor mana yang harus ditambah, sektor mana yang harus diperkuat sesuai dengan tentunya dengan kebutuhan tim untuk nanti di putaran keempat. Baik. Saya mau coba ke PSSI, Pak Zaki, bagaimana ke depannya berbicara mengenai tambah atau kurangi pemain ini? Apakah ada kemungkinan akan mencari lagi pemain yang akan menambah? Tadi ada beberapa sektor yang perlu ditambah menurut Coach Bambang tadi. Gimana menurut Anda? Kita akan serahkan seluruhnya kepada Coach Patrick Kluivert ya, terhadap penyempurnaan tim-tim tim nasional yang sekarang sedang berjalan ini. Jadi apapun yang dibutuhkan, kami federasi akan mencoba untuk melengkapi dan menyempurnakan tim-tim tersebut. Memang kita mungkin dilihat masih ada beberapa sektor yang harus kita tambah lagi ataupun kita tambal sulam. Nah, sektor-sektor ini nanti yang akan dibicarakan langsung kepada Coach Patrick. Kira-kira kebutuhan Coach Patrick ini yang bagaimana, yang nanti akan menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan sebagai individu yang bisa melengkapi strateginya. Jadi kita masih punya waktu untuk itu, tapi saya pikir kerangka tim yang utamanya semuanya sudah terlengkapi ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ditambah juga dengan beberapa pemain-pemain baru yang masuk, menambah warna dan juga menambah bukan menambah formasi, menambah opsi-opsi dari strategi yang
dimiliki oleh Coach Patrick nantinya. Jadi kami akan selalu mendukung dan memberikan seluruh kepercayaan kepada Coach Patrick nanti untuk melengkapi individu ataupun personil-personil yang dibutuhkan di skuad timnas kita. Tentu nanti akan menentukan dari Patrick Kluivert ya, Pak Zaki ya. Sebagai penutup saya mau ke... Ya, pastinya. Sebagai penutup Bang Joy, kalau mungkin ada pernyataan penutup dan ada apa harapan Anda ke depan dan apa yang perlu kita perhatikan menuju lawan Jepang kemudian menuju putaran keempat nanti? Ya, kita harus asumsikan bahwa memang laganya tidak di tempat netral. Kalau di tempat netral jauh lebih bagus. Tapi kalau tidak di tempat netral, kita harus bilang siap aja gitu loh. Siap aja. Ya, kita sudah melewati semua di grup C yang paling berat menurut saya. Dan kenapa kita tidak bisa lewati di putaran keempat? Karena kan memang berat. Karena yang diambil kan cuma 1. Dari 3, dari 6 dibagi 2 yang diambil cuma 1. Yang posisi runner up akan ke putaran 5 ketemu dengan wakil dari Amerika Latin dan Afrika. Jadi kalau mau lolos ya harusnya putaran keempat. Karena kalau putaran kelima menurut saya akan lebih berat lagi. Karena ketemunya sebangsa Chile, sebangsa Paraguay gitu kan. Kalau dari Afrika juga pasti yang lebih kekuatannya lebih dari rata-rata di Asia. Jadi kalau mau lolos sekarang, kalau ke putaran 5 ya bukan nggak bisa atau mustahil, bisa saja, tapi pasti jauh lebih berat. Jadi lolos di putaran keempat harga mati ya, bisa dibilang begitu ya? Ya harus, ya pokoknya fight sampai titik darah penghabisan lah kira-kira begitu. Oke, Bung Joy, saya mau konfirmasi judul dialog kita ini, Indonesia versus Jepang. Jadi menurut Anda totalitas atau formalitas? Total lah, karena sebagai bagian dari dapat value-nya dari Jepang. Dan makanya saya bilang mudah-mudahan dia nurunin Wataru Endo, Mitoma, semua turun. Jadi Indonesia punya pengalaman nih ketemu sama pemain-pemain kelas 1 Asia, bukan pemain kelas 2-nya. Meski tidak menentukan, tapi kita harus tetap totalitas ya. Harus total, harus total. Karena ini pertandingan yang juga penuh penuh nilai lah buat Indonesia. Oke, baik. Saya juga mau ke Pak Zaki dari PSSI. Terakhir closing statement Anda mungkin Pak Zaki, seperti apa harapan Anda ini untuk timnas kita di putaran keempat dan juga nanti melawan Jepang? Oke, harapan kami dari timnas ini totalitas mereka ketika menghadapi Jepang ya. Walaupun sini pertandingan sudah tidak menentukan lagi, kita sudah memastikan diri lolos ke kualifikasi babak keempat, tapi totalitas dan semangat yang harus ditampilkan itu yang kita harapkan bisa ditampilkan pada pertandingan lawan Jepang nanti. Tentu saja PSSI, Federasi sudah memberikan dan juga memberikan layanan yang sangat luar biasa sekali kepada skuad kita ini. Tentunya untuk kenyamanan mereka dan juga Coach Patrick dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan pertandingan lawan Jepang maupun nanti yang di pertandingan kualifikasi keempatnya. Jadi kami dari Federasi juga akan bekerja secara total mendukung skuad timnas kita. Dan harapan kita, target kita lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Target yang sama-sama kita harapkan Pak Zaki. Jadi jawaban Anda sama dengan Bung Joy ya, antar melawan Jepang nanti totalitas ya berarti ya? Ya. Baik, Bung Indro, terakhir Bung Indro, apa aspirasi Anda ingin Anda sampaikan ini, peluang kita menatap ronde keempat kemudian melawan Jepang nanti besok? Iya, ini adalah kesempatan kita bermain dengan tim kelas dunia seperti Jepang ya. Ini kita harus totalitas dan bermain lepas tanpa beban, jangan menjadi beban. Tentunya dukungan supporter akan tetap selalu menjadi pemain ke-12 bagi timnas kita. Baik, itu yang juga kita sama-sama harapkan begitu, pemain ke-12 itu yang juga penting. Baik, sebenarnya saya mau meminta closing statement juga dari Coach Bambang dan Pak Egy dan nampaknya sudah meninggalkan lebih dulu ruang dialog kita hari ini. Dan Bapak terima kasih banyak sudah bersedia berbincang bersama Bung Joy, Bang Indro, Pak Zaki. Terima kasih banyak, kita harapkan apapun nanti kita harapkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Terima kasih banyak dan pemirsa, demikianlah pembahasan kita pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama. Kami akan segera kembali usai jeda.